wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai ikhlas. Kita semua tentu saja sudah begitu sering mendengar kata ikhlas dan sangat familiar, dan mungkin semua juga tahu arti ikhlas. Ikhlas itu adalah ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak mengharapkan imbalan dari apa yang kita lakukan tersebut. Nah, ikhlas itu memang bisa diartikan seperti itu. Kita melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apapun. Kita melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh-contoh kegiatan yang harus menggunakan rasa ikhlas yaitu contohnya ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam mengajar, seperti halnya yang dilakukan oleh para guru, dan juga ikhlas dalam beribadah. Nah, saat ini kita bisa mengerucutkan pembahasan kita mengenai ikhlas dalam satu konteks, yaitu penerapan ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam konteks ibadah berarti melakukan ibadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal lain seperti karena ingin dipuji atau ingin dilihat oleh orang lain, ingin terlihat soleh. Tapi ikhlas dalam beribadah itu adalah kita beribadah semata-mata hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah ketika dilakukan dengan tidak ikhlas atau mengharapkan sesuatu selain kepada Allah, maka ibadah kita itu bisa dikatakan adalah sebuah kesia-siaan, seperti firman Allah yang ada dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama untuknya. Nah, dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ibadah yang kita lakukan haruslah dilandasi dengan rasa ikhlas hanya untuk beribadah kepada Allah. Ibadah yang tidak dilakukan dengan ikhlas biasanya tidak membekas di hati. Ketika orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri, maka ibadah yang dilakukannya itu akan terasa sia-sia dan kurang berefek pada hati kita. Nah, mungkin sedikit pembahasan tadi bisa menjadi tamparan kepada kita bahwa kita ini secara sadar maupun tidak sadar sering melakukan kegiatan ibadah itu belum ikhlas dan belum dilandasi dengan melakukan hanya karena Allah. Nah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi Allah, amin ya rabbal alamin, dan kita semua diberi kesehatan agar senantiasa bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.